Salah satu hal menarik di kisah kemarin bukan hanya tentang sel Hashirama yang telah disembunyikan, namun juga pengorbanan para shinobi desa kabut untuk menyelesaikan misi membawa sel Hashirama ini. Akan tetapi, ini juga tidak semudah itu bagi seorang Omoi pun, karena ia harus dihadapkan dengan pria bernama Dippa. Satu hal yang membuat kita tertarik dengan Dippa ini, tubuhnya serta tangannya itu keras sekali macam besi yang susah untuk dilukai. Beberapa teknik Omoi pun gagal menjatuhkan Dippa. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah tersebut? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal menarik dalam Boruto terbaru soal Dippa Kara. Dalam momen ini akhirnya diketahui beberapa hal menarik soal kelanjutan sel Hashirama, di mana memang para pencuri tersebut adalah shinobi dari desa kabut yang salah satunya akan berkorban lagi menghalau shinobi Konoha untuk terus mendekat. Bahkan, salah satu di antara mereka menggunakan kemampuan misteriusnya. Episode ini juga memperlihatkan beberapa fakta menarik. Pertama, soal Omoi dan Konoha. Ya, di sini akhirnya diberitahukan kondisi di mana Omoi awalnya memang ditugaskan oleh Raikage untuk menyelidiki desa sunyi, di mana di sana terdapat sel Hashirama, dan beruntungnya mereka bertemu shinobi Konoha dan memutuskan membantu para ninja tersebut. Menariknya, Omoi ini masih memiliki pola pikir negatif penuh paranoid seperti dulu, di mana ia yang tenang bisa mendadak panik dan ceroboh. Konyol emang. Kita tahu Konohamaru pun sempat mengatakan tidak ada perintah dari manapun negara selain Konoha yang akan mengambil sel Hashirama, karena DNA tersebut hanya boleh digunakan dan dijaga oleh shinobi desa Konohagakure. Lalu, kedua tentang Dippa Kara. Si anggota Kara ini benar-benar berakhir, di mana Dippa sendiri menghabisi para orang dari negara sunyi hanya untuk mencari informasi sel Hashirama Senju. Bahkan, ia sendiri bisa menyusul tim Konoha dan para shinobi Kumogakure. Awalnya, mereka akan melakukan pertempuran, namun inisiatif Omoi membuat para ninja Konoha meninggalkannya. Pertempuran sengit antara ninja Kumogakure melawan Dippa. Awalnya pertempuran berjalan cukup sengit, di mana para shinobi Kumogakure adalah pengguna teknik pedang, dan Omoi salah satunya di sini. Pertempuran tersebut akhirnya mengetahui kemampuan apa yang dimiliki Dippa. Ya, dia seperti pengguna teknik taijutsu. Tidak hanya itu saja, tubuh dari Dippa ini sangat keras sekali. Bahkan ada satu adegan di mana Omoi menggunakan berbagai macam teknik pedangnya untuk melukai anggota Kara tersebut, dan semuanya sia-sia saja. Ada kejadian cukup unik di mana para shinobi Kumogakure ini bisa memojokkannya, di mana ia terkena sambaran petir. Namun sesaat ia akan ditebas, Dippa malah tersenyum dan melukai teman Omoi sendiri hingga pingsan. Seperti yang kita tahu, Omoi sendiri akhirnya menggunakan berbagai macam kemampuannya. Namun ada kemungkinan memang kalau Dippa ini belum menggunakan semua tekniknya, dan baru serius setelah terkena serangan terakhir dari Omoi yang gagal menebas tubuh Dippa. Inilah yang membuat Omoi shock kenapa tubuh orang ini bisa sekeras ini. Kita tahu Kara sendiri memang memiliki seorang ilmuwan yang terkenal, dia adalah Amado. Dan sampai sekarang pun para anggotanya juga ditanamkan berbagai teknologi ninja. Itulah kenapa mereka menyebutnya sebagai sains ninja. Dan kami pikir Dippa ada kemungkinan juga nih. Kami pikir jika ia pengguna kemampuan taijutsu, lawan-lawan yang bisa menghadapinya dengan jarak dekat tentunya adalah para klan Hyuga atau bahkan Rock Lee sendiri. Taijutsunya sangat membuat Omoi kerepotan dan tidak bisa untuk berpikir jernih. Belum ada kejelasan bagaimana nasib Omoi ke depannya. Yang jelas ia terus didesak oleh pria bernama Dippa tersebut. Ketiga adalah tentang pencuri sel Hashirama. Shinobi Konohagakure ini dikejutkan salah satu anggota dari pencuri sel Hashirama tersebut menghadang mereka. Kami pikir salah satu dari ninja ini juga memutuskan untuk mengorbankan dirinya, sama seperti saat pengambilan sel tersebut di kastel tersebut. Jika melihat adegan para ninja kembar tersebut, sepertinya tujuan mereka juga sedikit mulia untuk desanya sendiri, tapi memang dengan cara yang salah. Adegan menariknya,
para ninja rambut ungu tersebut memiliki tekad kuat, yaitu jika semuanya siap berkorban asalkan misi mereka sukses dijalankan. Dan salah satu dari mereka pergi mencegat Shinobi Konoha. Nah, sempat diperlihatkan sedikit percakapan antara mereka. Sampai akhirnya sedikit terungkap Shinobi ini memiliki jutsu berbahaya pula. Memang belum diperhatikan detailnya akan seperti apa, namun ia menggunakan teknik terlarang yang membuatnya memiliki sebuah tanda hijau melingkar ke seluruh tubuhnya. Dan di bagian belakang muncul semacam kabut hitam. Sempat diperlihatkan ada dua mata jahat yang berada dalam kabut tersebut. Bakal menarik sih kalau ninja ini sudah siap untuk berkorban. Dan bahkan ia sudah menyerahkan antingnya tersebut ke para saudaranya. Meski kami pikir teknik ini tidak akan langsung bisa mengalahkan para Shinobi Konoha, namun teknik ini bisa untuk mengulur waktu dan menjauhkan ninja Konoha dan para saudaranya tersebut. Kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa. Karena kemampuan ini seperti sebuah tanda segel kutukan, tapi memang tidak membuat perubahan signifikan pada tubuh korban sendiri. Lalu bagaimana dengan Omoi sendiri nih untuk kedepannya? Omoi memang salah satu karakter yang cukup menarik perhatian, di mana pertempurannya dengan Dipakara kemarin memang menyisakan pertanyaan bagaimana nasib Omoi sendiri. Sementara dua rekannya sudah pingsan, Omoi terus mendapat tekanan dari Dipakara sendiri. Nah pertanyaannya, apakah kemampuan Omoi cuman seperti itu? Sebenarnya kita sudah buatkan naskah cerita tentang perjalanan Omoi Kumogakure yang dahulu pernah menghadapi 100.000 Zetsu putih untuk menyelamatkan generasi muda Kumogakure. Jika melawan Dipa saja kesusahan, apakah kemampuan Omoi cuman sampai segitu aja? Ninja Kumogakure memang dikenal sebagai penghasil shinobi petir, dari mulai Raikage-nya sampai ke beberapa ninja bawahnya. Perannya sebagai pengawal Darui bukannya tanpa alasan, karena dirinya sendiri juga terlibat langsung dalam setiap misi-misi Kumogakure di masa lalu. Bahkan, salah satu alasan Darui menjadikan Omoi pengawalnya karena ia juga murid dari Killer Bee. Nah sekarang gini, dari kesemua desa shinobi, yang benar-benar belum mendapatkan jatah tampil hanyalah desa Kumogakure, di mana mereka ini masih belum menampilkan sisi desanya seperti yang lain di era Boruto. Yang jadi pertanyaan, apakah desa tersebut masih sama seperti dahulu, berada di antara awan-awan dan bangunan yang menjulang tinggi? Di masa lalu desa ini menjadi titik kumpul para aliansi shinobi untuk melakukan perang shinobi keempat melawan dua villain besar Madara Palsu dan Yakushi Kabuto si Senin Mod Naga. Itu soal sedikit cerita tentang Kumogakure yang akan kita lebih bahas bersama cerita perjalanan Omoi si murid Killer Bee next video. Lalu sekarang itu gini, jika Dipa sendiri sudah bergerak bahkan telah melakukan konfrontasi menghadapi para Shinobi Konoha, bagaimana dengan Victor? Apakah ia sudah tidak terlibat lagi? Saat ini memang sudah diketahui oleh para Shinobi Konoha jika Victor sendiri memiliki niat busuk terhadap rencananya soal sel Hashirama. Sampai saat ini pun sel Hashirama ini memang menjadi bahan yang menarik untuk terus dibahas di kisah Boruto, di mana organisasi Kara sendiri terus semakin terlibat. Setelah Dipa ini kita semakin nantikan sosok-sosok lain dari lingkaran luar dan dalam mereka. Jigen adalah salah satu orang yang bakal menarik untuk kita tunggu kemunculannya bersama dengan pria misterius Kashin Koji. Jika mengacu dalam chapternya sendiri, kehadiran Koji harusnya tidak lama lagi kalau mengacu dalam episode ini. Ia harusnya akan muncul bersama dengan Aoki Rigakure dalam pencarian Utsuwa yang jatuh di perbatasan desa Konohagakure. Dan kisah Dipa Victor sudah selesai. So, jadi kesimpulannya dalam episode kali ini memang kemampuan Dipa Kara masih lebih kuat daripada Omoi sendiri. Ia adalah pengguna kemampuan taijutsu dan tipe jarak dekat. Singkatnya, tangannya ini semacam dilapisi haki lah, kalau dalam kisah bajak laut ya. Kuat banget, bahkan Omoi tidak bisa melukainya. Sementara ia di kisah selanjutnya pasti akan menyusul para Shinobi Konoha dan pencuri tersebut. Dan kami pikir kisah mengenai sel Hashirama ini akan ada banyak rencana dari si pencuri tersebut. Apalagi kita juga belum tahu kemampuan seperti apa yang akan digunakan oleh mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah itulah tadi pembahasan mengenai beberapa hal menarik dalam Boruto terbaru soal Dipa Kara. Oh ya, kita mau infoin juga nih,
Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.